Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang siklus hidrologi. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses siklus hidrologi terjadi, mari kita bersama-sama menyimak video mengenai siklus hidrologi. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Setelah kita menonton video tadi tentang siklus hidrologi, kira-kira nih, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai siklus hidrologi? Atau ternyata ada yang mau bercerita? Karena dari siklus hidrologi ini bisa mengakibatkan terjadinya hujan di mana saja. Bisa terjadi di laut atau di pantai, bisa juga terjadi di dataran rendah, atau juga di daerah pegunungan.
Nah, anak-anak, demikianlah tayangan video mengenai siklus hidrologi. Setelah menyaksikan tayangan video mengenai siklus hidrologi, bagaimana? Apakah sudah paham? Nah, kalau sudah paham, yuk mari kita bersama-sama merefleksikan materi pada hari ini, yaitu mengenai siklus hidrologi. Bu, setelah saya nonton video yang tadi, Bu, mengenai siklus hidrologi, saya jadi mau paham, Bu, kenapa bisa terjadi hujan di laut, kemudian kenapa bisa jadi hujan di rumah saya, pulau dataran rendah, kemudian juga bisa jadi hujan di pegunungan. Jadi hujan itu ternyata sebelumnya ada siklus air terlebih dahulu ya, Bu. Betul sekali ya. Jadi, hujan yang sering terjadi di sekitar kita itu merupakan hasil dari proses siklus hidrologi. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian mengenai materi hari ini, sekarang mari kalian untuk mengerjakan latihan tentang materi hari ini. Ya, jadi anak-anak, setelah kita menyaksikan tayangan video tadi, ya, refleksi kita pada hari ini mengenai materi siklus hidrologi adalah sirkulasi air tanpa henti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Dan ingat ya anak-anak, dalam siklus hidrologi di sini memiliki 9 tahapan, yaitu mulai dari evaporasi sebagai tahap pertama, kemudian transpirasi, kondensasi, evapotranspirasi, dan sublimasi. Ya, itulah refleksi kita pada materi hari ini mengenai siklus hidrologi. Nah, sebagai referensinya, untuk menambah pengetahuan kita bersama, nanti kita akan berliterasi lagi mengenai siklus hidrologi.